Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Fatimah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang teknik public speaking dan teori komunikasi yang terdapat dalam film The King's Speech. My husband is required to speak publicly. I have received. Perhaps you should change jobs. And what if my husband were the king? My husband has seen everyone. Insert them into your mouth. Enunciate. Film The King's Speech ini adalah film yang disutradarai oleh Tom Hooper. Film ini ditayangkan secara perdana pada tanggal 6 September 2010 dan disebarluaskan di Amerika Serikat pada tanggal 25 Desember 2010. Oke, sebelum lanjut ke analisis teori komunikasi dan teknik public speakingnya, saya akan menceritakan terlebih dahulu inti cerita dari film The King's Speech tersebut. Jadi di film tersebut mengisahkan perjalanan Raja Georgia, Raja ke-6 yaitu Pangeran Albert menuju tahta tertinggi di kerajaan Inggris. Perjalanan yang harus ia lalui tidaklah mudah, lantaran ia mengalami kegagapan dalam berbicara akibat trauma masa kecilnya sekitar pada umur 5 atau 4 tahun. Ratu Elizabeth adalah satu-satunya orang untuk berupaya mencari solusi terbaik untuk suaminya. Hingga suatu ketika ia bertemu dengan Lionel, yaitu seorang terapis bicara asal Australia. Setelah mereka melakukan negosiasi dengan sedikit paksaan oleh Ratu Elizabeth, akhirnya Lionel bersedia memberikan terapisnya kepada Albert agar bisa berbicara dengan lancar di depan publik. Pada saat itu sempat terjadi penolakan dari Albert karena dia rasa terapis yang ia jalankan tidak cocok dengan dirinya. Tetapi pada saat Albert beranjak pergi pada tempat terapis itu, Lionel tiba-tiba memberikan sebuah piringan hitam yang ia sebut hanya untuk kenang-kenangan. Tetapi tak diduga ternyata sebuah piringan hitam itu membawa Albert kembali kepada Lionel untuk melanjutkan terapisnya. Sebenarnya Albert bukanlah pewaris kerajaan Inggris yang sesungguhnya. Ia memiliki kakak laki-laki yang lebih berhak atas tahta kerajaan tersebut. Namun, karena kakaknya tersebut memiliki suatu hubungan yang terlarang dengan seorang wanita bersuami, serta kepemimpinannya yang buruk, hingga memaksa Pangeran Albert untuk menggantikannya menjadi seorang raja. Singkat cerita, Hitler, tentara Jerman, menyebarkan berita untuk menyerang Inggris. Pada saat itu, Albert pun sadar bahwa ternyata rakyatnya bergantung dan mencari sosok kepemimpinan padanya. Akhirnya, dengan bantuan Lionel dan istrinya, Albert dapat menyelesaikan pidatonya dengan baik dan sukses, membuat semua warga Inggris terkagum atas penuturannya tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknik public speaking yang terdapat dalam film tersebut. Seperti pada film ini, banyak sekali pelajaran teknik public speaking yang saya dapat. Kira-kira apa aja ya? Ayo kita bahas. Yang pertama, jangan merokok menjelang akan tampil. Bagi sebagian orang, merokok memang bisa untuk menenangkan kecemasan, tetapi akan terdengar buruk jika kita berbicara sambil terbatuk-batuk karena tenggorokan kering. Yang kedua, buat rileks otot tenggorokan untuk memperkuat lidah. Dengan kata tongue twister. Tongue twister adalah kata-kata dengan pelafalan yang sulit. Yang ketiga, membangun kekuatan diafragma. Dengan berbagai pemanasan yang menggerakkan semua bagian tubuh termasuk wajah. Kemudian melakukan pemanasan seperti melakukan tarikan nafas dalam-dalam. Yang keempat, public speaking is about speaking in public.
Jadi, sering-seringlah berlatih di depan umum. Yang kelima, mengurangi pengucapan kata-kata yang tidak penting. Contohnya seperti kata-kata atau berarti di situ pikiran kamu sedang berpikir atau blank. Nah, jangan khawatir, ini bisa disiasati oleh diam sejenak atau memendekkan dengungannya. Yang keenam, lafalkan kata dengan jelas agar apa yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Yang terakhir atau yang ketujuh, jangan lupa lakukan gladi resik. Nah, bisa dilihat dari contoh film tersebut. Pada menit awal terdapat dua orang yang sedang bersiap-siap untuk melakukan public speaking. Yang pertama, ada Pangeran Albert yang akan menyampaikan pesan sang ayah pada acara penutupan pameran kerajaan. Kemudian yang kedua, ada seorang penyiar radio yang akan melakukan siaran radio pada acara penutupan pameran kerajaan. Nah, bisa dilihat dari film tersebut bahwa Albert yang akan memulai pidatonya, dia terlihat sangat tidak percaya diri. Sedangkan bisa dilihat pada penyiar radionya, dia terlihat rileks karena sudah terbiasa. Kita akan memulai public speaking, kita harus berlatih sebelumnya. Kita harus mempelajari teknik-teknik dan teori apa saja yang harus dilakukan sebelum public speaking agar public speaking tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis teori komunikasi yang terdapat dalam film The King's Speech. Yang pertama ada classical conditioning atau pengkondisian klasik menurut Ivan Pavlov. Merupakan kemampuan merespons stimulus yang diperoleh secara berulang-ulang. Contoh kasus dalam film tersebut yaitu saat Lionel memberikan terapinya kepada Albert dengan menggunakan sebuah musik yang keras di telinganya. Tanpa Albert sadari, dia dapat berbicara dengan lancar karena suara musik tersebut dapat mengalihkan ketakutannya. Kemudian setelah terapi tersebut diulang-ulang, akhirnya Albert pun bisa bicara dengan lancar tanpa bantuan musik lagi. Kasus tersebut dapat dihubungkan dengan konsep teori komunikasi menurut Ivan Pavlov diantaranya. Yang pertama, proses generalisasi, yaitu pada saat Albert berbicara lancar dengan merespon musik. Yang kedua, proses diskriminasi, yaitu Albert belajar untuk memberikan respon yang berbeda terhadap stimulus yang sama dengan meyakinkan bahwa berbicara selalu diikuti oleh musik di telinganya. Yang ketiga, proses penghilangan, yaitu terjadi ketika berbicara dilakukan berulang kali tanpa diikuti oleh musik. Kemudian ada teori yang kedua, yaitu teori operant conditioning atau pengkondisian operan oleh Thorndike dan B.F. Skinner. Jadi, teori ini yaitu proses pembelajaran di mana seseorang secara sadar dan aktif bertindak pada lingkungannya dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dalam film ini dihubungkan dengan teori Thorndike diantaranya. Yang pertama, Law of Readiness, yaitu kesiapan Albert menerima terapi. Yang kedua, Law of Exercise, yaitu terapi yang dilakukan Albert secara berulang-ulang akan membuat dia berbicara lancar. Dan yang ketiga, Law of Effect, yaitu keberhasilan terapi yang dilakukan oleh Lionel pada Albert. Film ini dihubungkan pada teori B.F. Skinner diantaranya. Yang pertama, positive reinforcement, yaitu Albert melakukan terapi dengan terapis yang cocok dari segi bergaul dengannya yang kemudian menjadi sahabatnya dan dia dapat mengurangi kegagapannya. Yang kedua, negative reinforcement, yaitu Lionel melakukan kesalahan yang mengakibatkan Albert tersinggung sehingga dia sempat tidak mau melanjutkan terapinya. Kemudian, Albert dan Lionel berbaikan dengan menyingkirkan ego dan melanjutkan terapinya. Yang ketiga,
positive punishment, yaitu Albert yang mulanya tidak dapat berbicara di depan umum, dia dinobatkan menjadi raja padahal sebenarnya tidak ingin menjadi raja, dan mau tidak mau ia harus dapat mengatasi kesulitannya dalam berbicara di depan publik. Yang keempat, negative punishment, yaitu saat Lionel melarang Albert untuk merokok, padahal Albert sangat ketergantungan dengan rokok untuk menghangatkan tubuh dan menenangkan dirinya. Akhirnya, Albert mulai bisa menghadapi ketakutannya tanpa harus ketergantungan pada rokoknya. Dan yang ketiga, ada teori observational learning atau belajar observasi oleh Albert Bandura. Dari film ini, ada adegan singkat saat Albert datang ke kantor Lionel. Untuk pertama kalinya, ia bertemu dengan anak kecil bernama Willie. Lionel bercerita bahwa Willie yang awal mulanya hampir tidak mau mengeluarkan suara dari mulutnya, pada saat itu mulai berani berbicara dengan melakukan terapi yang diberikannya. Dari film ini dihubungkan dengan konsep teori observational learning. Di antaranya, yang pertama, atensi. Albert mengetahui bahwa Willie mampu berbicara setelah terapi, maka dia mengamati terapi yang diberikan oleh Lionel. Yang kedua, retensi. Albert menjadi hafal terapi yang dilakukan Lionel dan terus menerapkan terapi tersebut. Yang ketiga, production process, yaitu Albert yang melakukan terapi lain yang selalu mengingatkan Lionel untuk selalu menerapkan terapi tersebut. Yang keempat, motivasi. Akhirnya Albert ingin selalu melakukan terapi tersebut secara berulang-ulang hingga dia tidak gagap lagi dan mampu berbicara lancar. Dari film tersebut bisa tergambar bagaimana pentingnya kita mempelajari dan menguasai teknik-teknik public speaking dengan kemampuan yang kuat untuk belajar sebelum kita memulai public speaking tersebut, terutama bagaimana caranya kita bisa mengontrol diri kita untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk akan terjadi nanti, contohnya seperti demam panggung. Sekian penjelasan dari saya tentang teknik public speaking dan teori komunikasi yang terdapat dalam film The King's Speech. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.